Good morning everyone. Welcome back to the show. It's Ragam Indonesia barengan sama Joy Richie di sini. Selain nyalurin hobi, berkebun di pekarangan rumah bisa jadi solusi nih untuk ngatasin harga buah dan sayuran yang terus naik. Misalnya aja nih, petik anggur di halaman rumah saat dompet lagi tipker alias tipis kering. Tren menanam buah anggur di pekarangan rumah emang lagi naik daun nih fams. Gak percaya? Coba deh datang ke dusun Plumbungan, Desa Sumbermulyo, Bambang Lipuro, Bantul, Yogyakarta. Kalau sudah sampai di desa ini nih, kamu bakal melihat pemandangan pohon anggur hampir di setiap rumah warga. Pohon anggur ditanam di sini berbentuk atap fams, jadi daerah ini terlihat lebih indah dan rindang ya. Warga setempat kalau mau makan anggur tinggal petik di depan rumah. Praktis ya. Makin seru lagi nih fams, kalau bertani anggur di sini bisa ngasilin cuan. Loh, kok bisa sih? Ya jelas bisa dong. Kalau setiap pengunjung yang datang ingin petik buah anggur. Konsepnya sih, wisatawan yang datang ke sini akan diarahkan ke rumah warga yang pohon anggurnya bisa dipanen. Boleh kok nyicip, lalu petik, timbang, dan bayar ke pemilik pohon anggurnya. Wah, kalau gini sih jadi bisa makan anggur fresh from the tree. Hehehe. Jangan sepelein soal rasanya fams. Buah anggur ini ternyata manis banget loh. Gak kalah manis loh sama anggur dari Eropa sana. Anyway, kok bisa ya dusun ini disulap jadi kampung anggur? Usut punya usut nih fams. Ternyata Pak Rio Aditya inilah pencetusnya. Gimana sih mas bisa kepikiran bikin kampung anggur? Dulu awalnya sih cuman sekedar iseng-iseng sampai jadi bahan ejekan masyarakat ya, bahwa nanam anggur itu nggak bisa buah, rasanya paling cuman asem dan sebagainya. Nah di situ saya merasa tertantang dan saya membuktikan kalau anggur itu bisa berbuah di sini dan rasanya manis. Jadi fams, Mas Rio ini mulai menanam buah anggur di pekarangan rumahnya. Gak terlalu luas kok. Lahan pekarangan rumahnya ini gak lebih dari 100 meter persegi aja. Nah, saat itu ia mulai menanam buah anggur lokal. Tapi setelah dipanen, rasa buah anggurnya sangat mengecewakan karena rasanya asam. Tapi Mas Rio ini dia gak langsung patah arang kok. Dia malah terus menekuni untuk budidaya anggur di rumahnya. Dan akhirnya ia berhasil mendapatkan jenis buah yang manis sesuai harapannya fams. Anggur jenis Ninel atau Satria Taman Sari 1 ia kembangkan di dusunnya sampai sekarang fams. Selain rasa buahnya manis, jenis anggur ini dianggap mudah dalam perawatannya. Alasan itu pula yang membuat warga sekitar melirik kebun buah anggur milik Mas Rio ini. Kemudian anggur dijadikan tanaman yang wajib ditanam di pekarangan rumah. Unik juga ya. Tahun 2018 banyak warga masyarakat yang ingin ikut menanam. Itu saya mengadakan pelatihan waktu itu yang kami ajak ibu-ibu KWT Plumbungan dari KWT Arimbi. Itu kita pelatihan. Selesai pelatihan terus mereka pada nanam dan berkembang menjadi setiap rumah pada nanam. Mas Rio ini nggak pelit ilmu kok fams. Dia mau ngajarin warga setempat untuk tanam anggur fams. Gak diduga, desa yang awalnya biasa aja kini berubah dan dijuluki sebagai kampung anggur. Kalau gitu bisa dibilang ini kegiatan iseng-iseng berhadiah buah manis fams. Di desa ini sebenarnya udah memiliki 40 jenis anggur yang ditanam. Seperti Gosm, Angelica, Julian, Jupiter dan masih banyak lagi. Tapi yang paling populer sih emang si anggur Ninel asal Ukraina ini fams. Warga setempat ini suka menanam jenis anggur ini karena terbilang masih jarang. Apalagi dalam waktu 3 bulan buah anggur udah bisa dipetik. Wah keren. Kalau nggak percaya, kamu boleh loh datang ke kampung anggur ini untuk membuktikannya. Jangan takut karena nggak bisa petik buah anggur secara langsung ya. Kampung ini emang sengaja dirancang agar bisa panen anggur setiap hari. Namanya juga kampung anggur fams. Pokoknya anggur-anggur di sini nggak kenal musim deh. Oh iya, tanaman anggur di sini nggak tanam begitu aja. Ada trik khusus agar kualitas buahnya nggak menurun fams. Trik yang dilakukan adalah penjarangan, yaitu mengurangi jumlah buah pada setiap pohonnya. Cara lainnya, potong tunas pokok tanaman agar dapat tanaman tumbuh bercabang fams. Cara ini juga bisa loh membuat batang tanaman anggur lebih kuat dan ranting lebih subur.
Lanjut, penyiraman dan pemupukan secara rutin, fams. Selain itu, pemangkasan daun yang merambat ini juga sangat penting untuk merangsang pertumbuhan bunga. Kalau tunas sudah bercabang, yakin deh batang atau pohon gak gampang rusak. Alhasil, pohon juga makin rapi dan indah dipandang, fams. Nah, cara inilah yang membuat buah anggur ini lebih manis dan besar-besar. Selain itu, pohon anggur ini juga bisa terus berbuah dalam jangka panjang. Terlihat sepele emang, tapi tips ini sangat penting, fams. Kalau mulai tumbuh buahnya, jangan lupa bungkus plastik anggur untuk melindunginya dari serangan hama seperti lalat, burung, dan serangga. Meski mengajarkan cara menanam anggur, Mas Rio ini dia nggak memberikan bibitnya secara gratis loh. Bukannya pelit, tapi untuk menimbulkan rasa peduli warga untuk merawatnya secara teratur. Bagi sebagian orang, anggur dianggap sebagai buah mewah, fams. Makanya, banyak warga yang tertarik untuk menanamnya. Tanaman ini juga terlihat estetik loh, karena dirambatkan di atas kanopi. Wah, jadi bikin teduh ya. Dulu hanya sekedar ada yang pakai kawat, ada yang pakai benang, ada yang pakai bambu, ada yang cuma pakai tambang gitu. Nah, mulai berkembangnya ke para-para itu berawal karena kalau pakai bambu itu daya tahannya cuma 1 tahun dan sebagainya, estetikanya nggak dapat, maka kita beralihnya ke sistem baja ringan. Gitu. Kalau pakai baja ringan gini, minimal bisa bertahan sampai 5 tahun lebih, fams. Gimana? Kamu udah mulai tertarik nih nanam anggur di rumah? Kuilah, fams, laksanakan! Nah, sekarang kita mau berbagi informasi yang seru nih buat kamu. Kita mulai pagi ini dengan kegiatan panen anggur ya, fams. Widih, asik ya tuh. Kak, boleh kali saya dibagi buah anggurnya? Setangkai 2 tangkai, lumayan tuh. Bisa nyegerin dahaga. Fams, anggur adalah buah yang banyak disukai oleh banyak kalangan. Soalnya, buah yang populer di seluruh dunia ini memiliki rasa yang manis dan enak. Wah, kita coba. Dulu, buah perdu ini banyak dicari oleh kalangan kelas atas, fams. Tapi sekarang, siapapun bisa kok mengkonsumsinya. Soalnya, harga anggur ini udah cukup terjangkau. Manfaatnya juga banyak untuk kesehatan. Anyway, di Eropa sana emang dikenal sebagai penghasil buah anggur. Tapi negeri kita tercinta ini juga nggak mau kalah kok. Misalnya aja di Kabupaten Buleleng, Singaraja, Bali. Di sini kebun anggurnya memiliki luas 45 hektar. Oh my wow! Tuh lihat, sejauh mata memandang isinya kebun anggur semua, fams. Pantas saja kalau di sini dijuluki sebagai kebun anggur terbesar di Indonesia. Di kebun anggur ini, fams, memiliki 10 jenis anggur, tapi kebanyakan yang ditanam sih adalah jenis anggur hijau alias anggur Muscat Saville yang didapatkan dari Australia. Hebatnya nih, fams, meski bukan ditanam di habitat aslinya, buah anggur yang ditanam di sini bisa menghasilkan 3 kali lipat lebih banyak dari negara asalnya. Berbeda dari negara Australia yang cuma bisa panen 1 tahun sekali. Di Indonesia, buah anggur justru bisa dipanen 3 kali, yaitu bulan Maret, Juni, dan Oktober. Maklum aja sih, fams, karena negara ini memiliki 2 musim, fams, maka produksi anggur menjadi lebih cepat. Oh iya, kebun di sini juga terbilang modern loh, fams, karena luas banget. Pengairannya aja ini dilakukan secara otomatis dengan jumlah yang sama. Nah, teknik inilah yang membuat ukuran buah anggur di sini beti alias beda tipis. Metode penanaman anggur ini dilakukan dengan 2 cara, fams. Kalau tanaman yang berdiri begini, diadaptasi langsung dari Australia. Kabarnya sih, metode tanam terbuka begini bakal lebih mudah dalam perawatannya. Petani juga nggak pegal karena harus nunduk saat panen buah anggur. Bagaikan petik buah stroberi di Puncak, Bogor, atau Kota Batu. Di sini, kamu bisa merasakan petik dan makan buah anggur sepuasnya. Wah, mantep nggak tuh? Fams, anggur yang lagi seger-segernya ini rata-rata bisa dipanen saat berusia 90-120 hari. Soal rasa, jangan ditanya, manis banget. Kayak bujuk rayu mantan tuh saat ngajak balikan lagi.
Agrowisata anggur kayak gini hanya bisa didapatkan di Indonesia aja nih fams. Kabarnya sih, di luar negeri sana, kebun anggur itu tertutup banget karena mereka khawatir terkena jamur atau virus dari manusia. Nah, kalau kamu ingin merasakan sensasi panen buah anggur di sini, biaya masuknya sekitar Rp50.000 per orang fams. Di sini dijamin kamu bisa ngerasain olahan anggur dengan kualitas super dengan rasa standard international. Wih, saik nggak tuh? Gak cuma dijadikan desa wisata aja fams, buah anggur dari dusun Plumbungan ternyata juga dibuat aneka olahan. Misalnya aja, keripik daun anggur ini fams. Wah, cocok nih dijadikan oleh-oleh. Kamu pasti nggak nyangka kan kalau daun anggur ini ternyata bisa dikonsumsi ya? Ide pembuat keripik anggur ini tercipta dari ibu-ibu PKK kampung setempat fams. Awalnya mereka hanya mencoba mengolah daun anggur jadi keripik saja. Gak disangka, produk keripiknya ini bisa diterima masyarakat atau pengunjung masyarakat. Wah, jadi cuan lagi nih. Cara bikinnya juga nggak pakai ribet fams. Untuk dijadikan keripik, sebaiknya pilih daun yang masih muda dan bersih ya. Fams, daun anggur ini ternyata memiliki kandungan serat yang tinggi, sehingga bisa meningkatkan fungsi pencernaan dan menyerap nutrisi. Kalau daunnya udah cukup, lanjut buat adonan keripik fams. Adonan ini dibuat dari campuran tepung terigu dan tepung beras serta bumbu. Nah, campuran inilah yang bisa bikin tekstur keripik jadi renyah dan nikmat. Biasanya sih, warga setempat juga bikin kerupuk daun anggur ini saat musim liburan. Karena pengunjung yang datang sedang rame-ramainya tuh. Kalau nggak musim liburan gini sih, warga setempat hanya membuat keripik daun anggur ini hanya sesuai pesanan aja fams. Anyway, daun anggur ini ternyata bermanfaat untuk mengobati berbagai penyakit, mulai dari diare, keputihan, sampai pendarahan rahim. Penduduk asli Amerika juga menggunakan daun anggur untuk mengobati hepatitis, diare, dan sakit perut fams. Wah, banyak banget ya manfaatnya ya. Selain itu, keripik daun anggur ini juga bisa meningkatkan nilai jual daun anggur. Daripada dibuang percuma, mending diolah jadi keripik, ya kan? Jadi bisa ngasilin cuan lebih deh. Asik. Wait, ada anggur lagi nih. Ada juga wortel, alpukat, sampai jahe. Nanti dulu ya fams, keempat buah ini bukan mau langsung dimasak kok. Coba perhatiin deh, keempat buah ini ternyata mirip banget sama organ tubuh manusia. Mulai dari anggur yang mirip sama alveoli paru-paru. Potongan buah wortel ternyata mirip sama pupil mata. Jahe 11-12 nih sama bentuk lambung. Dan ada alpukat yang bentuknya mirip kayak rahim. Memang gak ada kaitannya secara langsung ya fams, tapi yang jelas kalau judulnya buah dan sayuran pasti bagus nih buat kesehatan tubuh kita. Termasuk keempat sumber makanan tadi fams. Kali ini fams, kita mau kolaborasi anggur dan beberapa buah yang lain. Menu yang bakal dibikin ini adalah namanya fruit tart. Asiknya nih, disantap untuk dijadikan cemilan gitu deh. Kalau buah-buahnya udah ready, tinggal tartnya aja nih kudu diracik fams. Adonan bahan-bahan keringnya punya cita rasa yang rame banget. Ada rasa manis dari gula halus dan rasa gurih dari tepung kacang. Sepintas, cara bikin adonan tart ini mirip-mirip sama cara bikin pie. Next, adonan yang sudah jadi harus didiamkan selama 1 jam. Kemudian tinggal dicetak deh. Yuhuu! Jangan harap tartnya dibentuk segede gambreng ya fams. Karena cetakannya mini-mini abis. Gak heran kalau disebutnya petit fruit tart, yang artinya kue tart buah dengan ukuran kecil. Sambil nunggu cake-nya dipanggang, giliran bahan cream cheese yang siap diolah. Anyway, cream cheese inilah yang bakal jadi bagian topping bareng sama aneka buahnya. Mulai dari yogurt, gula halus, sampai cream cheese diaduk jadi satu. Spesial untuk yogurtnya adalah jenis yogurt plain yang dipakai dalam adonan. Yogurt plain ini dia punya kadar gula yang rendah karena nggak ada kandungan perasa atau pemanis sama sekali. Terakhir, tinggal tambahin whipped cream. Jadi deh cream cheese-nya. Ini dia nih fams, definisi tart yang modern abis. Punya ukuran yang nggak mainstream, plus basis toppingnya itu loh, fruity abis. Gak cuma cream cheese yang full abis nutupin tartnya, ada 2 varian buah di setiap porsinya. Untuk buah-buahan yang nampang jadi topping, wajib buah-buahan yang masih fresh.
Selain bisa bikin tartnya makin cantik, aneka buahnya juga punya kandungan vitamin yang juara. Cantik dan gemesin kan, fams? Kapan lagi nih makan fruit tart dengan tekstur dan rasa yang unik kayak gini? Kandungan vitamin C pada varian buahnya bisa jadi booster kamu nih. Wah fams, enaknya ngemil sore, ngemil pagi, ngemil kapapun pakai ngopi, udah gitu menikmati petit fruit tart itu. Waduh, enak banget fams. Nah sekarang nih ada sayuran yang bisa ditanam di rumah, terus udah gitu kalau misalnya udah panen dijualnya di supermarket fams. Wow, kok bisa ya? Nah caranya bagaimana nanti bakal kita kasih tahu. Tapi kita simak dulu nih olahan sayuran satu ini ya. Ini dia. Zaman now, makan sayuran udah nggak konvensional kayak dulu lagi ya, fams. Kesan boring dan biasa aja udah makin ditinggal berkat adanya menu-menu olahan sayur yang kekinian banget. Salah satunya yang ini nih, fams, salad wrap modern. Sayuran beraneka warna-warni ini diolah dengan beraneka-aneka dressing yang tampilannya lebih seger. Bisa jadi alternatif buat kamu nih yang pengen makan sehat plus praktis. Di kota Surabaya ada juga nih salah satu restoran serba sayur organik. Itu loh fams, sayuran yang dibudidayakan tanpa bantuan bahan kimia. Dalam satu genggam salad wrap ini, kamu bisa pilih 5 sayuran, 1 topping plus 1 dressing. Kalau menurut ahli nutrisi, lebih baik pilih sayuran dan produk nabati yang berwarna ya, biar kamu dapat semua nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Soalnya, masing-masing warna pada sayuran ini punya manfaat tersendiri untuk kesehatan. Misalnya, warna hijau. Selain berfungsi untuk menghambat pertumbuhan sel kanker, juga membantu memproduksi sel darah merah. Juga warna oranye pada wortel, yang kaya akan vitamin A, bisa membantu untuk menjaga kesehatan mata, fams. Kalau warna ungu, mengandung pigmen antosianin dan flavonoid, yang bisa berfungsi sebagai antioksidan. Ngomongin tentang organik nih, ada satu kampung di daerah Mojokerto, Jawa Timur, yang ke semua lahan rumahnya dimanfaatkan untuk pertanian organik. Oh my wow, unik juga nih. Gak peduli lahannya luas atau sempit, pasti ada tanaman sayuran dan buah organik. Hasil sayurannya dijual hingga ke supermarket dan dapat sertifikat organik. Soal sertifikatnya nih fams, mereka mendapatkan dari salah satu perusahaan di Bogor yang mengeluarkan sertifikasi berstandar internasional loh. Kita buktiin yuk, apa benar kampungnya ini memang sekece itu? Nah, dari sinilah bibit-bibit yang digunakan oleh warga berasal. Namanya Rumah Sayur Organik yang biasa disingkat dengan RSO. Rumah ini merupakan menjadi salah satu media bagi warga untuk menanam sayur dan buah secara organik. Makanya, wilayah sini jadi dikenal sebagai Kampung Organik Desa Brenjong. Kampung ini malah punya lab khusus loh untuk bikin pupuknya yang bahan alami. Dari sekitar 200 kepala keluarga yang ada di kampung ini, gak semua masyarakatnya menyuplai untuk dijual ke supermarket. Ada juga yang hanya dikonsumsi sendiri. Asik banget ya hidupnya. Kalau kehabisan sayur, tinggal petik di halaman. Beres deh. Masih membahas tren tanam tanaman di pekarangan rumah nih. Bayam bisa juga jadi alternatifnya nih fams. Uniknya, budidaya bayam di sini memanfaatkan air sebagai nutrisinya. Istilah ini disebut dengan sistem hidroponik. Fams, rockwool inilah yang digunakan sebagai media tanamnya. Rockwool punya beberapa kelebihan, seperti mudah menyerap air, bebas dari mikroorganisme parasit, tidak mudah berjamur, dan ramah lingkungan. Selain itu dapat menyesuaikan kapasitas air dan udara yang dibutuhkan saat pertumbuhan akar dan penyerapan nutrisi tanaman. Kamu harus tahu nih, kegiatan bercocok tanam ternyata nggak cuma bisa ngisi waktu luang aja, tapi bisa bermanfaat juga nih untuk kesehatan, seperti meningkatkan daya tahan tubuh, mengusir rasa jenuh, sarana latihan fisik dan olahraga, menjaga kesehatan otak, sampai terbiasa mengkonsumsi makanan sehat. Interesting. Sebelum menanam benih, basahi dulu nih seluruh bagian rockwool. Basahi tangan juga untuk menempelkan benihnya. Jumlah benih bayam ini mempengaruhi pertumbuhan batang bayam. Jadi semakin banyak benih, pertumbuhan batang akan lebih banyak, fams. Lanjut, pindahkan ke media semai, fams. Oh iya, teknologi hidroponik ini ternyata gencar diterapkan di Jepang, terutama di daerah tandus, sekitar tahun 1950-an. Alhasil, cara ini menjadi solusi penghijauan terutama di daerah bersuhu ekstrim dan gurun pasir yang gersang. Makin ke sini, teknologi hidroponik makin berkembang
seperti hidroponik dengan teknik irigasi tetes, aeroponik, sampai hidroponik terapun ini nih. Kalau lokasi penanaman berada di daerah yang sejuk, pertumbuhan tanaman pada sistem ini masih bagus, fams. Sebaiknya tetap tambahkan saluran oksigen untuk membantu tanaman menyerap nutrisi ya. Kalau akar berwarna coklat, artinya media nutrisi kekurangan oksigen, sehingga membuat pertumbuhan jadi lebih lama. Kalau tanaman berada di greenhouse seperti ini, cukup menggunakan insect trap paper untuk mengurangi hama. Harganya juga murah meriah. Satu lagi nih yang paling penting nih fams, yaitu menjaga kebersihan media tanam dan area perkebunan agar tanaman terhindar dari jamur. Emang keren deh inovasi bercocok tanam zaman now ya. Mantap! Jadi kapan nih kamu mulai bercocok tanam di pekarangan rumah? Sekali coba bisa bikin nagih loh. Kalau udah setengah jam, saatnya Joe Ricci pamit undur diri ya. Saksikan terus Rekam Indonesia, karena Indonesia mendunia.